Bismillahirrahmanirrahim, masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC 107.7 FM mengudara. Assalamualaikum Mitra JIC dan juga Bunda Fatia yang sudah hadir di studio Radio JIC. Alhamdulillah hari ini Zoma dan Bunda Fatia kembali menyapa Mitra dalam program Teladan. Alhamdulillahirrahmanirrahim Mitra JIC, Allah memberikan kepada kita kesempatan dan tentunya ridho dari Allah. Hari ini kita dipertemukan dalam siaran melalui virtual atau online. Cuacanya teduh, adem, mudah-mudahan juga dengan pikiran dan hati kita juga tetap adem, tenang, dan tetap optimis selalu insya Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra JIC, mudah-mudahan kita semua insya Allah umat Islam mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, dan mudah-mudahan tetap selalu ingat pesan dari Bunda di siaran-siaran sebelumnya, tetap harus bersalawat kepada Rasulullah. Jadi Mitra JIC boleh dong kirim-kirim di kolom komentarnya sapa-sapa Mitra JIC dari mana saja, terus boleh di-mention teman-temannya ya, di tag teman-temannya untuk ikutin live siaran Teladan Muslimah pada pagi hari ini. Dan sekarang sudah di tanggal 1 Mitra JIC di bulan penutup di tahun 2021 alias di bulan Desember, dan juga di tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah. Hari ini temanya menarik karena berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari, yaitu bagaimana caranya kita bisa ikhlas dan menjadikan ikhlas ini sebagai landasan bagi setiap aktivitas kita. Dan langsung saja, karena Bunda Fatia sudah hadir di studio Radio JIC, Bunda akan menyapa Mitra terlebih dahulu. Ya, terima kasih Kak Zoma. Sama-sama Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi 'afana mimma batalaka bihi wa faddalana 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, apa kabar mitra rahimakumullah di ruang dengarnya, di tempat di mana siaran atau live streaming kami itu bisa ditangkap ya Kak Zumaya. Semoga Allah selalu melindungi kita, turun rahmatnya, ampunannya, kasih sayangnya kepada kita dan keluarga kita. Juga kepada mitra yang dirinya sedang dalam keadaan sakit, orang-orang yang dicintai dalam keadaan sakit dan di rumah sakit, mungkin yang sedang operasi. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, memberikan kemudahan dalam proses proses penyembuhannya dengan izin Allah insya Allah. Dan kita semua kuat, orang-orang yang sedang diuji dengan sakit dan orang-orang yang sehatnya menjadi kuat insya Allah. Dan sabar di dalamnya dan ikhlas di dalamnya, menerima ya segala apapun ketentuan, segala apapun yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Iya Bunda. Jadi ingat di pekan lalu ya Bun ya, kita sempat membahas bagaimana sebuah doa, terus juga bagaimana kita mampu bersabar, karena biasanya sabar sama ikhlas itu berdampingan ya Bun ya. Betul. Kalau ada masalah sama ujian pasti banyak yang bilang sabar ikhlas. Nah, gitu. Tapi sebenarnya maknanya untuk kita mendalami itu seperti apa Bunda?
ikhlas ya, ikhlas dalam setiap aktivitas muslim. Kalau kita bicara ikhlas, itu sebenarnya sebuah bukti ya, terhadap keimanan, keyakinan atau tauhidullah kita kepada Allah. Masya Allah. Gitu. Dalam sekali. Iya, jadi orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertauhid kepada Allah, orang yang berkeyakinan kepada Allah dalam kehidupannya, yang mengikatkan ya keimanannya kepada Allah, maka dia harus bisa membuktikan gitu loh, bahwa hidupnya itu mau diikat, hidupnya itu mau diatur gitu ya, hidupnya itu mau diarahkan gitu, dengan segala apapun perilaku dan akhlak yang memang diajarkan oleh Allah dalam syariatnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah oleh Rasulullah juga. Artinya ketika bicara tentang ikhlas itu betul, selalu iman ya, taslim, ikhlas itu selalu berdampingan, sabar ya, tawakal ya, kemudian roja, khusyuk ya, berharap kepada Allah. Itu menjadi aktivitas hati sebenarnya Kak Zoma, menjadi aktivitas kolbu ya. Betul. Jadi kalau orang beriman itu kata Rasulullah, kata Allah ya, dalam itu ada dua hal orang beriman harus dibuktikan, yaitu dia punya daya tahan dan dia punya daya juang. Betul. Jadi daya tahan dan daya juangnya itu membuktikan apakah dia benar-benar itu benar imannya kepada Allah atau dusta gitu. Daya tahan dan daya juang. Ketika bicara daya tahan itu biasanya berhubungan dengan jiwa kita, dengan kolbu kita. Makanya para ulama itu memberikan gambaran orang yang beriman, daya tahannya kolbunya itu adalah pasti ada keikhlasan di dalamnya, ya kan? Ada ketundukan di dalamnya, ada kesabaran di dalamnya, gitu loh. Ada tawadhu, ya, ada khusyuk dan sebagainya. Semua itu adalah daya tahan yang memang tumbuh dan harus ditumbuhkan oleh kita sebagai bentuk bukti bahwa keyakinan kepada Allah bukan hanya sekedar saya percaya, tetapi di dalamnya segala apapun yang kita kerjakan, segala apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dengan peran, status, dan fungsi kita di dalam rumah yang utama dan mungkin keluar rumah dan sebagainya, itu tidak boleh keluar dari sebuah arahan atau sebuah pengawalan ya terhadap keimanan itu sendiri. Termasuk di dalamnya tulus dan ikhlas ya. Kalau ikhlas itu adalah langsung kepada Allah, bentuk muamalahnya itu tulus ya. Tulus gitu. Kamu harus tulus secara muamalah. Tapi sebenarnya adalah tulus itu adalah bagian tidak boleh terpisahkan dengan keikhlasan gitu loh. Nah, maka Islam menggariskan kepada Allah, kepada kita bahwa din yang diturunkan oleh Allah itu kepada kita namanya disebut dengan dinul khalis. Tatanan atau ajaran-ajaran kehidupan yang khalis, yang bersih, yang tidak bercampur dengan ajaran-ajaran yang lain. Benar-benar agama samawi gitu ya, yang datang langsung dari Allah. Tidak bercampur dengan ajaran-ajaran yang datang yang ada di bumi ini yang beragam gitu. Khalis. Makanya versus atau lawan daripada khalis itu adalah ikhlas, itu adalah dari syaraka. Syaraka itu artinya mencampur. Ini ada bentuk ya, ada sebuah benda dicampur gitu dengan benda lain yang seolah-olah benda itu sama, tetapi sebenarnya berbeda di hadapan Allah. Satu contoh mamanya nih Kak Somania. Ada beras yang kualitasnya itu premium ya, dan benar-benar tidak bercampur sama. Tapi nanti ada ketika dicampur dengan beras juga sama-sama beras, tapi berkualitas berbeda, maka itu disebut dengan bukan lagi khalis, bukan lagi murni, tetapi itu adalah syaraka, bercampur, campur aduk gitu ya. Meskipun sepertinya sama. Meskipun sepertinya sama. Iya. Jadi ini hati ya, ini hati. Jadi makanya
satu contoh umpamanya, seperti kita ingin sesuatu yang manis, susu umpamanya ya. Susu yang murni itu kan putih. Iya. Ya, makanya dalam Al-Quran kan ada susu yang putih yang bersih gitu ya. Tapi ketika susu ini dicampur dengan gula, Iya, benar. dicampur dengan kopi, dicampur dengan krim, maka itu bukan lagi susu. Karena itu udah nggak murni. Sudah syarakat, Iya, sudah ada bercampur. campuran gitu ya. Betul. Nah, ini disebut dengan ikhlas ya. Iya. Khalas itu seperti itu. Jadi Iya, Bunda. bagaimana membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang punya keyakinan yang kuat dan teguh kepada Allah sebagai pencipta, sebagai pemilik, ya, sebagai zat yang harus diibadahi oleh kita, gitu ya, sebagai Al-Khaliq yang menciptakan aturan-aturan untuk kita sebagai seorang Muslim, ya, Betul. dan aturan-aturan untuk setiap kehidupan manusia, gitu ya, dalam aspek dan prospek kehidupan yang luas, gitu. Iya. Nah, itu harus dibasiki, harus dibuktikan dengan apapun yang dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim, sejatinya, hakikatnya, bahwa tidak boleh terlepas aktivitas anggota badannya itu dengan apa? Dengan keyakinan dia kepada Allah. Hanya kepada Allah dia persembahkan. Iya. Seperti itu. Seringkali ikhlas juga dibarengi dengan kalimat ujungnya ya Bun, ikhlas karena Allah. Iya. Jadi benar-benar udah nggak ada embel-embel kesedihan atau apa, tapi ikhlas karena Allah pasti berikan yang terbaik dari setiap hikmah kejadian ya Bun ya. Betul. Apapun yang terjadi pada kita menjalankan salah satu bentuk bukti ya bahwa kita ini orang berusaha untuk menjadi orang yang membenarkan keyakinan kita dalam hati, dalam ucapan dan tingkah laku kita, ketika kita menghadirkan Allah itu dari setiap aktivitas kehidupan kita. Kita disebut dengan ada ikatan. Karena kita selalu mengatakan kan hakikatnya kita itu sebenarnya adalah wayang kan gitu. Sehingga dia bergerak kemanapun sesuai dengan ikatan yang memang Allah berikan, ikatan itu sesuai dengan syariatnya. Dan itu tidak boleh apa yang kita lakukan secara anggota badan ini terlepas jiwa kita, kalbu kita dari kebersamaannya dengan Allah. Makanya setiap segala sesuatu kan harus dimulai dengan apa? Bismillah. Ya kan? Keluar dari rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kalau dalam sholat kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terikat. Jadi janji kita selain janji syahadah asyhadu an la ilaha illallah di rukun Islam yang pertama wa anna Muhammadur Rasulullah, itu diulang-ulang lagi janjinya itu di iftitah yang make inna sholati ya. Sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki. Wa nusuki itu aktivitas di luar ibadah-ibadah ritual kita. Kerja. Masya Allah. Ya. Jadi yang kita sebut setiap sholat ya Bun Iya, ya. betul. Kita kerja, yang punya anak mengurus anak, yang mencari nafkah itu ya di dalamnya. Apapun dapur kasur sumur jemurnya, semuanya itu nusuki. Ya, inna sholati wa nusuki, sholatku yang dilakukan, wa nusuki dan aktivitas selain daripada sholat, ibadah-ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh gitu. Semua wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi ta'ala. Lillahi, jadi karena Allah semuanya. Jadi itu adalah bentuk ucapan ikrar yang seharusnya itu adalah merupakan pembenaran, pembuktian terhadap keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah. Dan itu di awal sholat ya Bun ya, selalu disebut di awal sholat. Selalu. Masya Allah. Diingatkan kan dari setiap sholat ini kan 5 kali tuh. Diingatkan terus. Ya, apalagi kalau sunnah-sunnahnya jalan ya kan, itu mau bukan lagi 5 kali. Gitu kan? Benar-benar menghujam dan tentunya menjaga banget gitu ya Bun ya, ada gitu ucapan-ucapan tersebut sebagai komitmen kita sebagai seorang muslim kepada Allah. Dan itu adalah keikhlasan. Khalasah. Tidak mencampur adukan motivasi, niat, ikrar dan apa yang kita kerjakan
tidak dicampur adukkan niatnya, tidak dicampur adukkan motivasinya, tidak dicampur aduk jalannya, ya jalan yang dia lakukan, ya misi iman dan takwanya tidak dicampur adukkan. Kemudian ridha Allahnya juga tidak tercampur aduk gitu loh. Iya, benar-benar. Jadi semua hatinya yang ikhlas, hatinya yang beriman, ucapannya, aplikasi kehidupan sehari-harinya, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, semua itu mengarah kepada satu titik gitu loh, bahwa dirinya adalah seorang hamba yang terikat penuh kepada Allah. Iya, berkomitmen kepada Allah begitu ya Bunda. Iya. Jadi artinya apapun Mitra JC, hari ini Bunda Fatia mengingatkan lagi kepada kita berdasarkan ketika kita sholat, kemudian juga ayat suci Al-Quran, di situ Allah sudah mengulang berkali-kali ya Bunda, mengingatkan lagi umat Islam agar tetap selalu melibatkan Allah dalam setiap apapun yang kita jalani. Seringkali ya Bunda, namanya manusia penuh dengan kekurangan gitu. Kadang kita kalau lagi dapat ujian atau musibah gitu ya, kok kayaknya sabar terus, lagi disuruh sabar terus gitu. Harus tulus terus gitu. Kok harus tulus terus, kok harus ikhlas terus gitu. Ini gimana ya Bun ya gitu. Kadang memang kekurangannya manusia pasti ada mengeluhnya begitu Bun. Iya, iman itu dalam posisi yang paling standar itu yazidu au yanqus. Orang beriman itu dalam posisi standar itu adalah dia bisa lagi ada naik, ntar ada masanya turun. Kecuali sudah masuk pada kaidah atau pada tingkatan keyakinan yang hakul yakin atau akmalul yakin. Ada situasi-situasi yang kadang-kadang ada keluhan, tetapi mengeluh itu memang sudah fitrahnya manusia ya. Kulika jazua manu'a gitu kan. Iya benar. Nah, tetapi Allah mengajarkan kita tentang sebuah daya tahan seperti tulus, seperti keikhlasan, seperti kesabaran, seperti kebersandaran kepada Allah. Supaya apa maksudnya? Supaya ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebuah kebahagiaan atau sebuah kesedihan menurut versi syahwat kita gitu ya, tidak boleh dia itu mengeluh, patah, putus asa. Artinya tidak boleh putus itu. Harus disambung terus kepada Allah. Bukan tidak boleh mengeluh kazoma kita. Doa itu adalah bagian dari sebuah pekeluhan kita sebenarnya. Iya benar. Nah itu ya kan. Iya benar. Jadi kita boleh mengeluh. Para nabi dan rasul itu doanya banyak banget keluhannya kepada Allah. Tapi itu keluhannya bingkainya adalah kepada Allah. Iya betul. Tidak pernah putus, tidak diputuskan gitu, sehingga mengeluh ke kanan, mengeluh ke kiri, ya kan, betul. mengeluh ke depan, mengeluh ke belakang. Bukan itu, bukan. Betul. Ya, bukan itu. Jadi mengeluh kepada Allah. Orang yang sabar itu sebenarnya memperkuat dirinya, itu satu. Ya, menguatkan dirinya, menguatkan keikhlasan dan ketulusannya. Orang yang ikhlas kepada Allah akan merasakan hidup ini, memang tidak langsung hidup ini diringankan langsung oleh Allah gitu ya. Tetapi ada proses di mana kita harus berjalan di situ dan kita menikmati jalan itu dengan pikiran, dengan hati yang lapang. Berbeda loh ya. Ya orang-orang yang jadi Allah mengatakan yashrah sadrahu lil Islam. Afaman yuridillah yashrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan menghendaki, artinya orang itu dekat dengan Allah dan Allah berkehendak untuk membuka lapang dadanya. Yashrah sadrahu lil Islam. Tetapi Allah juga dengan kuasanya, dengan kehendaknya, Allah wa may yurid, jika Allah menghendaki untuk menyesatkannya, artinya menyesatkan itu tadi tidak ketika diuji, ya kan, tidak yang dijalankan itu tidak ada daya tahan yang positif dalam kalbunya, tidak membangun kesadaran iman, tidak membangun taat, tidak membangun ikhlas, bukan itu, harusnya kan dipegang itu gitu. Itu betul. Tapi ini justru dia menyalahkan orang gitu kan. Merasa tidak puas dengan segala apa yang datang dari dirinya, yang diberikan oleh Allah, diri, gitu tidak bermuhasabah, gitu kan. Nah kemudian putus asanya kepada Allah, sehingga dia dia merasa hidup ini paling sengsara, umpamanya ya, dia merasa ini paling. Nah maka kata Allah, ka'annama yas'adu
fis sama. Orang model begini seperti orang yang sedang menanjak ke langit. Hidupnya itu. Tahu menanjak ke langit kan semua? Kita naik gunung aja tuh luar biasa nyeseknya. Apalagi Sesek. Jadi orang yang tidak tulus, tidak membangun keikhlasan, tidak luas hatinya untuk menerima kok takdirnya, ya, tidak beriman kepada Allah, tidak menyertakan segala setiap sesuatunya itu dengan Allah dan bersama Allah gitu ya. Maka dia tidak akan mungkin bisa luas hatinya. Kalau udah nggak luas berarti kan tidak ada ikhlas, tidak ada itu, berarti kan sempit ya. Iya. Jalan itu padahal mungkin sama masalahnya dengan orang yang itu. Tapi orang itu masih bisa tersenyum umpamanya ya. Masih bisa melakukan sesuatu dengan positif. Bisa mampu dia bertahan, punya tahan untuk bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas umpamanya. Ini nggak bisa lakukan itu. Kenapa? Sempit dadanya gitu loh. Tapi ini benar-benar ya Bun, berarti ikhlas dan sabar ini adalah bagaimana Allah mengajarkan kepada umat Islam, kepada hamba-hambanya untuk bisa ibarat kata kesehatan hatinya terjaga gitu ya Bun. Karena biasanya banyak penyakit itu datang dari sesak tadi Bun. Betul. Kayak dia iri sama orang, dia benci sama orang, hasad, dengki. Jadi bengek ya. Jadi bengek gitu. Jadi kayaknya bawaannya ngureng aja gitu ya. Betul. Padahal Allah ngajarin sabar yuk, ikhlas gitu. Iya. Jadi bisa lebih legowo, Betul. lebih tenang seperti yang tadi Bunda sampaikan. Betul. Dan ternyata itu obat ya Bun ya dari penyakit hati yang mungkin manusia bisa jumpai ketika menemukan hal-hal. Makanya ketika kita baca surah Qul Huwallahu Ahad, itu dinamakan surah Al-Ikhlas. Iya enggak? Kan enggak ada tulisan ikhlasnya tuh. Ada Bun. Kalau yang lain kan seperti Al-Maidah, ada tulisannya Al-Maidah ya di surah itu. Al-Falaq, Al-Nas, ada Al-Baqarah ya, ada. Bun. Kalau Qul Huwallahu Ahad tuh Al-Ikhlas. Coba bayangkan. Iya. Enggak ada. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Somad. Iya. Itu ikhlas gitu loh, seperti itu loh. Iya. Dan ikhlas dalam konteks itu harus diterjemahkan, harus hidup, harus bergerak di dalam jiwa seseorang. Definisinya nggak ada di kamus besar bahasa Indonesia, tapi ada di kamus jiwanya seseorang. Betul. Yang menghamba kepada Allah dengan keterikatan tadi ya Iya, Bun ya. seperti itu. Masya Allah. Maka orang yang tulus dan ikhlas ini orang yang hatinya betul bersih. Masya Allah. Orang yang ketika hatinya menjadi sempit, dia datang kepada Allah. Dia hamparkan jiwanya. Dia bentangkan seluruh seluruh kalbunya. Seluas yang dia bisa lakukan. Ya Allah. Seperti itu. Aduh ngiri banget sama orang yang luar biasa. Makanya ya kan Bun, kalau dalamnya lautan itu bisa diukur, tapi dalamnya hati nggak ada yang bisa ukur. Betul. Maksudnya termasuk ketulusan dan keikhlasan tuh nggak bisa ada yang bisa mengukur. Benar, kesabaran pun luas. Betul. Nggak ada yang bisa mengukur ya Betul. Bun ya. Yang bisa merasakan Masya Allah. wa ma yulaqqaha illas sabirun, yang bisa merasakan hikmah dari sebuah ketulusan dan keikhlasan dan kesabaran itu hanya orang-orang yang bisa mampu mengaplikasikan ketulusan, keikhlasan dan kesabaran itu dalam kehidupannya. Dalam kehidupan real, bukan dalam pikiran, bukan hanya dalam saya mau sabar, bukan gitu. Tapi dia lakukan dalam real kehidupan. Dengan cara tadi yang Bunda sampaikan ya Bun ya, keterikatan terhadap Allah dan komitmen yang terjaga. Kebersamaan. Jadi ini menjadi sebuah hikmah lagi Mitra JC bahwa tidak ada yang bisa mengukur luasnya sabar, tidak ada yang bisa mengukur dalamnya hati seseorang. Tapi seseorang ini bisa mendapatkan obat hatinya yaitu dengan sabar dan juga dengan ikhlas, dan jangan lupa ada daya tahan dan daya juang di setiap hikmah yang kita dapat temui ya Bun ya dalam kehidupan. Kita bisa buktikan ketulusan dan daya tahan tulus, sabar, tawakal itu dengan daya juangnya. Karena daya juang itu kan bersungguh-sungguh dia. Membuktikan untuk mencapai satu cita-cita. Maka dia buktikan dalam kehidupannya. Buktikan di ucapannya, buktikan di kesungguhannya. Gitu ya. Buktikan dengan menghadapi hidup yang naik turun. Pasangnya, betul, itu tetap aja tidak bergeming gitu loh. Dia lalui aja itu.
dengan indah. Terus Senyum ya, masih terus ada dalam hatinya. luar biasa sekali. Dia tahu bahwa ketika dia diuji dengan ujian yang indah dan sebagainya, dia tahu dia tidak akan pernah la farihum fakhur, la ya'usum kafur. Dia tidak akan pernah terjebak kepada keangkuhan dan kesombongan. Dia akan semakin tahu diri bahwa apa yang dia miliki adalah bukan sejatinya punya dia. Dia hanya punya hak guna pakai selama masih hidup. Jadi gitu kita udah diajarin dan dicontohkan dengan contoh Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, keluarga, dan juga kisah-kisah Nabi ya Bun ya, yang bagaimana luar biasa perjuangannya tapi tetap dilalui gitu. Tadi yang Bunda Fatia sampaikan Mitra, tetap dijalani gitu. Nah Bun, ini kita sambil sapa-sapa ya Bun ya, Mitra JC, yang tentunya pembahasannya makin seru Mitra JC. Oke, Mitra JC bisa tag teman-teman Mitra JC, bisa mention untuk tonton siaran live Teladan Muslimah. Ini yang pertama ada Eis Nur Hasanah, alhamdulillah Rorotan menyimak, alhamdulillah. Ada Mardia Fira, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memakai F5 menyimak nih, barakallah. Kemudian juga ada Fauzan Ramadan, alhamdulillah Al-Misbah menyimak. Kemudian juga ada Afifah Kutrotun Nada, alhamdulillah Masya Allah, tabarakallah Rusun Nagrak ikut menyimak. Terus juga ada Mas Kriskak, alhamdulillah ikut menyimak nih Bunda. Kemudian juga ada Umar Almizan dengan pertanyaan Bun, tapi kita nanti sapa dulu ya yang lain-lainnya. Ada Pigu Rajak dari Pinjam Buku Gratis, hadir selalu. Kemudian juga ada Sahifa Ipa, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Lumajang wabarakatuh. hadir, wah jauh sekali. Ya selanjutnya Bunda kita ada pertanyaan dari Umal Almizan. Bunda semoga senantiasa disehatkan oleh Allah, amin ya robbal alamin. Bun mau bertanya, saya pernah dengar dalam sebuah tausiah bahwa dalam Al-Quran semua makhluk bersujud kepada Allah dalam keadaan sukarela maupun terpaksa. Apakah kita Bun dalam menjalankan ibadah atau amal soleh meskipun kadang terpaksa, itu bagian dari ikhlas tidak Bunda? Iya. Ikhlas itu ketika melaksanakan sesuatu puncaknya ya, melaksanakan sesuatu yang datang dari Allah, taat ya, karena orang beriman, ini tuh harus ada ketundukan dan ketaatan, ada taslim samina wa ta'ana, kan kita pernah bahas itu. Yang datang semua dari Allah, perintah yang harus dilaksanakan atau larangan yang harus dijauhi. Itu harus sampai kepada tidak ada keberatan, wa yusallimu taslima. Tidak ada keberatan sama sekali dia untuk melaksanakan itu. Puncaknya seperti itu, sehingga pada taraf ihsan ya, ihsan gitu loh. Pada taraf selalu dirinya yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk ya. Dia tenang, sakinah, melaksanakan syariat, melaksanakan ibadah, dan dia selalu terjaga, terwaspadai qalbunya bahwa yakin suatu hari dia akan bertemu dengan Allah dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Tuh kalau sudah itu yang ada dalam hatinya, insya Allah melakukan sesuatu itu haraj, tidak min haraj. Dia akan melakukannya tanpa keberatan. Nah, ketika membangun ketulusan dan keikhlasan, maka itu adalah sebuah proses yang terus-menerus yang harus dibangun. Jadi beriman kepada Allah itu Mitra, bertauhid kepada Allah, berkeyakinan kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Islam, mencintai Al-Quran. Itu adalah sebuah proses panjang kehidupan spiritual seseorang. Artinya harus dibangun, harus ada ilmunya. Yang ilmunya itu adalah ilmu Allah gitu loh. Nah, sehingga ketika dia sudah paham, bermakrifah, dan dia punya ilmu, keyakinan dasarkan kepada ilmunya gitu ya, maka akan tumbuh sebuah keinginan untuk memperbaiki diri. Beriman ada hijrah kan, ada perubahan. Makanya kalau orang beriman nggak ada perubahan, Kak Zoma, itu perubahan progresif itu namanya akan bohong itu bohong itu. Nah,
Atau bagaimana kalau seandainya taat, umpamanya taat dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tidak terpaksa gitu ya. Tau'an au karhan, suka atau tidak. Ikhlas, nih. Ikhlas itu bukan ketika kita gini, saya di rumah tidak perlu bekerja, umpamanya gitu ya. Sudah punya segalanya. Kalau panas tinggal setel AC. Kalau mau nonton tinggal pencet ini. Semua di kamar sudah tersedia. Kalau makan tinggal manggil, ya kan? Lalu kemudian itu ikhlas. Bukan. Iya, Bun. Atau kita ibaratkan bahwa ikhlas itu seperti kita ada di padang pasir berjalan. Atau berjalan karena nggak ada mobil. Lalu kemudian kita haus, di tengah kehausan itu ada orang jualan es. Ada orang yang menawarkan air minum, lalu kita minum itu dengan segala kehausannya, lalu itu dibilang ikhlas. Tidak. Bukan itu aja ikhlas. Ikhlas itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa menghadirkan, ya, menghadirkan Allah, menghadirkan kecintaan kepada Allah, menghadirkan menghadirkan hati bahwa dalam posisi kita ini menghadapi persoalan sulit atau tidak. Justru di situ keikhlasan baru punya nilai. Betul nggak? Kalau ikhlas itu seperti tadi kan di mana perjuangannya? Iya. Minta ini ada, Iya. nggak perlu harus ini dan sebagainya. Betul. Sama seperti kita kali ya Bun ya, misalkan sholat tahajud, Iya. orang pada nyenyak nih tidur gitu ya, tapi kita benar-benar berjuang mau sholat tahajud, itu salah satu yang bisa dikatakan, ayo kita paksakan, berarti itu cara kita ya Bun itu ya. adalah merupakan sebuah proses untuk membangun keikhlasan. Awalnya harus, tapi lama-lama ikhlas itu menjadi hidayah yang tidak lagi menjadi beban. Iya. Jadi awalnya memang harus kudu dipaksakan dulu. Nah, kudu dipaksakan kalau untuk mencari ridha Allah itu juga sudah bagian dari usaha maksimalitas kita. Awal maksimalitas untuk ikhlas. Betul. Jadi keikhlasan itu bisa bernilai, keikhlasan itu bisa terukur ya. Keikhlasan itu bisa terbangun atau tidak dalam kehidupan kita, bukan pada situasi di mana zonanya nyaman. Iya. Justru di saat-saat kondisi luar biasa tidak memungkinkan, kita ada tugas, kita ada ibadah, kita ada ini sempit waktu dan sebagainya, kita masih mau melakukan itu untuk mencari ridha Allah. Karena itu adalah bagian dari sebuah kewajiban sebagai seorang hamba, sebagai seorang wayang terhadap dalangnya gitu kan, yang harus begini. Disitulah sebenarnya ukuran ikhlas itu. Betul. Jadi ikhlas itu tidak harus selalu dengan senyum ini. Bahkan keikhlasan itu bisa tumbuh ketika kita banyak merenung dan banyak menangis gitu kan. Kita bisa menjalani kehidupan kerikil-kerikil itu, tapi kita tetap berjalan di kerikil itu tanpa harus menoleh dan terjatuh. Ketika harus terjatuh dia bangun lagi, dia melangkah lagi. Di situ keikhlasan. Jadi tidak ada keikhlasan itu saya bisa ikhlas lah karena saya bisa ikhlas seperti kamu. Kenapa? Kalau kamu enak ikhlas, kamu mah semuanya ada, ini ada. Justru itu bagian dari sebuah ujian kan. Benar. Gitu ya. Itu seperti itu. Iya. Pada ujian ada ujian karunia, kebahagiaan, ada ujian yang sifatnya ini. Iya. Bagaimana ikhlas ini tumbuh, terbangun ya kepada Allah itu dalam situasi apapun kehidupan kita. Betul. Gitu loh, seperti itu sebenarnya. Karena ikhlas itu memiliki definisi makna berbeda. Iya. Setiap manusia ya Bun ya. Ikhlasnya seseorang, ikhlasnya si A, ikhlasnya si B itu beda. Dan kayaknya sih emang nggak bisa didefinisikan secara verbal gitu ya Bun. Iya, sang ikhlas itu memang sebuah perjalanan kalbu yang semuanya apa yang kita inginkan, yang kita niatkan, yang orientasi cita-cita kita ya kan, bagaimana cara menjalani kehidupan itu semua al-inabatu ila daril khulud. Orientasinya itu adalah untuk kehidupan ukhrawinya. Betul. Beda dengan benda-benda tidak bergerak ya, jamadat ya kayak binatang. Itu mah dia ketaatannya mah ketaatan tanpa ikhtiar. Memang tasbihnya tasbihnya burung ya kicauannya. Tasbihnya
tunduknya pohon ya dia tahu pada masa dia kapan berkembang, kapan dia tumbuh, itu sudah ada masanya. Betul. Kalau kita kan berbeda, kita itu makhluk bergerak, makhluk yang memang punya akal budi, punya hati ya. Dimana dari setiap apa yang kita lakukan itu sangat-sangat sangat-sangat harus dihidupkan kalbu kita ini. Benar. Ya. Yahdillah linurihi mayyasha. Jadi kita mencoba menjemput Allah memberikan hidayah pada kita, yang dimana hidayah itu adalah cahaya jiwa kita untuk mengarahkan langkah-langkah kita dalam kehidupan. Tidak boleh cahaya kalbu yang dari Allah itu tidak boleh terlepas, tidak boleh terputus ya dengan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Gitu, seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan tuh ikhlas itu adalah pembuktian jiwa kita terhadap keyakinan kita kepada Allah. Itu ikhlas. Kan kalau kata ulama kan al-iman itu uryan. Iman itu telanjang. Walibasuhu taqwa. Pakaiannya itu adalah takwa. Beriman, bertakwa. Jadi kalau kerja hati kita adalah ada ikhlas, ada sabar, ada mahabbah, ada ini. Itu adalah pembuktian kalbu kita terhadap keyakinan kita kepada Allah. Itulah ikhlas salah satunya. Dan tulus di dalamnya. Baik Bunda. Gitu, seperti itu. Siap Bunda. Selanjutnya kita menyapa Bun beberapa sapaan ini nih di live Facebook. Untuk Mitra JC sudah boleh bagi Mitra JC yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar tema hari ini tentang ikhlas dan juga sabar, bisa langsung kirimkan ke kolom komentar Facebook, karena kita akan sambil tanya jawab sama Mitra JC yang juga bergabung di komentar live Facebook. Selanjutnya Bun, ini ada Umu Bilkis dari Sukapura ikut menyimak. Kemudian juga ada Subaidi Nurus, alhamdulillah dan Muslimah Al-Hijrah hadir Umi. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada Sri Nuraini dari Walang hadir. Ada juga Rohmadi Ragel dari Cilengsi menyimak Bunda. Semoga Bunda Fatia dan Kazoma selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada juga dari Cucu Rukoyah. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda, wabarakatuh. alhamdulillah Rangkas Bitung, Banten sudah hadir nih Bun menyimak. Baik Bunda, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, benarkah jika kita sabar terhadap sebuah masalah, nantinya jika di masalah berikutnya sabar kita jauh lebih besar dibandingkan masalah sebelumnya? Benar atau tidak Bunda? Kembali ke sabar itu ya. Sabar itu adalah bagian pembuktian juga. Iya Bun. Ya, bagian pembuktian dari keimanan dan ketakwaan kita. Sabar itu kan ada ulama kata selain teguh, tangguh dan mampu, dia menahan, mampu menahan. Karena ada orang yang tiba-tiba kehilangan, dia merobek-robek bajunya, dia memukul-mukul kepalanya, menyakiti diri, bahkan dia tidak sadar mau memukul karena dengan barang-barang ada. Bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Gitu. Jadi sabar itu adalah menahan gitu ya, mampu menahan. Makanya disebut dengan menahan itu dia punya kekuatan teguh ya, teguh, kuat dia jiwanya itu. Nah, sabar. Dan sabar ini kenapa kita diuji gitu ya? Kenapa kita diuji dengan sesuatu yang enak menurut syahwat kita? Karena nafsu syahwat itu adalah nafsu untuk menyempurnakan kehidupan di dunia. Pengen punya suami, pengen punya anak, pengen punya rumah, pengen punya itu syahwat itu. Dan itu boleh ya. Jadi kalau kata kita mah syahwat itu keinginan untuk ngegas, kalau mobil tuh ngegas, pengen maju gitu ya. Tapi kalau terlalu ngegas juga nggak boleh ya. Makanya harus ada juga sabar itu lebih ditekan ketika kita mendapatkan ujian. Kenapa Allah menguji kita? Ya, kenapa Allah menguji kita dengan sesuatu yang senang atau sesuatu yang duka? Sedih, gitu kan? Betul. Karena Allah ingin melihat sejauh mana kapasitas kita, sejauh mana keyakinan kita kepada Allah itu kuat atau tidak, tahan banting atau tidak gitu, gitu ya.
Apakah dia akan tetap menjadi orang yang selalu rendah hati, ya, tawaddu gitu ya, merasa apa-apa, ataukah dia nanti akan terperosok kepada innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, yaitu sombong dan angkuh. Allah tidak suka dengan itu. Jadi untuk melihat kapasitasnya. Atau dengan yang tidak suka itu juga Allah ingin melihat sejauh mana kesabaran kita. Jadi betul ketika orang diuji dengan kesabaran, mungkin Allah uji dengan bentuk lain nih, kehilangan, seorang suami kehilangan istrinya, seorang istri kehilangan suaminya, seorang ibu mungkin kehilangan anaknya yang punya sikap begini dan begitu, atau suami yang itu semua Allah sedang mendidik kita, Allah sedang mentarbiah kita dengan ujian-ujian kehidupan. Supaya apa? Supaya kita terlatih. Karena kita disuruh diyakinkan, kita harus meyakinkan diri bahwa sunnatillah di dunia ini adalah imtihan. Dunia itu adalah ujian. Dunia ini juga ada tempat ikhtiar, kan gitu. Betul. Kalau orang tidak ikhtiar hanya karena dia lemah ikhtiarnya, tentu kan harus diuji dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu, sehingga dia punya apa ya? Punya daya tahan yang kuat, daya juangnya lebih kuat. Iya, betul. Nah, sehingga ketika nanti dia mendapatkan ujian dan cobaan hari ini, insya Allah, apalagi di masalah yang sama atau mungkin problem yang berbeda, tetap sabar itu ya. Maka dia akan punya pengalaman itu. Ketika dia teruji kesabarannya hari ini, maka dia akan lebih mudah untuk menjalani imtihan-imtihan kehidupan, ujian-ujian kehidupan di masa yang akan datang. Kan kita kalau belum muafat itu pasti selalu ada ujian. Semakin besar masalahnya, insya Allah sabarnya semakin luas. Semakin begitu luas. Ya, dan semakin nilainya di sisi Allah kita semakin mulia. Belum meninggal kita sudah menjadi ahli surga. Gitu loh. Kenapa? Karena memang sabarnya dan ketulusan keikhlasannya itu kepada Allah itu berbanding lurus dengan keyakinan dan keimanannya. Jadi ingat waktu Rasulullah ditinggal bertubi-tubi oleh betul, Rasulullah itu ulul azmi ya. Makanya ulul azmi itu ada 5. Nabi itu semua diujinya luar biasa berat itu. Rasulullah itu kan tidak pernah apa ya, hidup dalam posisi normal sebagai seorang anak. Betul. Orang tuanya nggak ada, pindah ke kakek, pindah ke paman ya. Ketika dari Nabi itu baru diberikan anak beberapa yang merupakan qurratu ayun dia, satu-satu Allah ambil kan gitu. Dan masa ibu-ibu muda, yang laki-laki masih muda diambil, ya. Yang terakhir Ibrahim diambil, itu luar biasa itu. Tapi beliau tidak pernah berkhianat dengan tugasnya. Beliau tidak menyambung keikhlasan dan ketulusan itu terhadap takdir yang dia kerjakan, yang dia terima. Jadi hidangan kehidupan itu yang diberikan oleh Allah kepada pribadi Rasulullah itu nikmati. Dengan segala, kalau dikasih hidangan yang pahit, beliau nikmati kepahitan itu. Tapi dia tiap berjalan di jalan Allah. Benar. Anak-anaknya nggak ada, istrinya meninggal, istri pamannya dalam posisi yang luar biasa itu, di titik yang paling berbahaya dakwah Rasulullah itu, bahkan nyawanya pun bisa melayang itu, karena pertolongan Allah saja. Tapi ikatannya nggak pernah putus ya. Tidak pernah putus. Seorang makhluk yang tidak pernah putus terhadap ikatan yang terhadap dalangnya, kuat itu. Jadi punya daya tahan yang luar biasa. Jadi Allah untuk menguji kita itu ya dengan sabar, dengan ujian kebahagiaan, dengan ujian kesedihan gitu loh. Iya. Yang dimaksud putus mungkin ketika kita ada masalah, kita seringkali melihat gitu ya Bun ya, dari sekitar kita, kok dia begitu cerai tiba-tiba buka kerudung, itu putus ikatannya. Iya, putus gitu ikatannya. Ya, Futur ya ibaratnya itu. Malah justru akan dilihat kan. Tulus dan ikhlas itu ada buktinya, daya juangnya seperti apa. Apakah daya jihad dan juang hijrahnya dia semakin mendekati dan istiqomah dengan syariat?
atau ibadahnya semakin bagus mencari ridha Allah, atau dia justru progresnya mundur gitu loh. Iya, Bun. Bukan progresnya maju tapi mundur. Ketika dihadapin masalah kita kanan kiri ya Bun ya, ibarat kata mau dikuatin lebih kuat lagi atau malah justru putus dan hancur gitu loh. Terpental dia dari kehidupan yang sebenarnya. Terpental dia dari jalan hidup sebagai seorang wayang terhadap dalangnya. Dia lepaskan ikatan itu dan dia bikin ikatan-ikatan lain kepada dalang-dalang yang lain. Itu kan syaraka di situ, nggak ikhlas lagi. Yang bercampur itu. Iya. Ya, mungkin dia saya masih tetap sholat kok dan sebagainya. Tapi di dalam kehidupannya dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang punya daya tahan yang luar biasa. Iya, berharap seperti itu. Dan ini adalah harus dibuktikan, Mitra. Baik Bunda. Harus dibuktikan. Bunda, kita izin baca live lagi ya Bunda. Ada yang sudah komen lagi, ada Iguh Winoto, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Dan juga ada Abu Ali, Alhamdulillah bisa menyimak kajian dari Bunda Fatia. Durian 36 Tangerang Selatan, Pondok Aren Bintaro. Nah, kalau Bintaro, aduh itu antara Tangerang dan Jakarta. Jauh banget itu, macet. Baik Bunda, selanjutnya kita akan menyapa Sahifa Ipa dari Lumajang yang ingin bertanya. Bun, bagaimana menjaga agar selalu ikhlas dalam menjalankan sesuatu yang terkadang sulit kita terima? Apakah boleh Bun ikhlasnya belakangan? Terkadang hati agak sedikit nggak rela nih Bun, tapi ketika disadarkan atau ada yang menasehati akhirnya kita ikhlas. Proses ya Bun ya. Sebuah proses. Makanya kan orang hidup itu sebenarnya Mitra, hakikat kehidupan makhluk itu sebenarnya adalah proses penyempurnaan keimanan dan keyakinannya hatta ya'tiyakal yakin, sampai ketemu dengan Allah, sampai mati. Nih masih bernafas berarti kita masih dalam proses. Nah, ketika dia hakikat kemuliaan makhluknya di hadapan Allah Al-Khaliq, ketika dia mampu menyempurnakan spiritual keyakinannya, menyempurnakan, meningkat, hatta ya'tiyakal yakin, sampai Allah memanggilnya. Atau ketika umpamanya dia melakukan sesuatu selalu dilandasi keyakinannya kepada Allah, sampai ibadah-ibadah itu mendatangkan keyakinan yang benar, keyakinan yang lebih kepada Allah. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya harus menambah, harus yazid, menambah keimanan itu kepada Allah, dilandasi kepada Allah keyakinannya, dan keyakinan itu sampai dan ibadah-ibadah yang kita lakukan, daya tahan dan daya juang, keikhlasan dan ketulusan dibuktikan dengan perjuangan keseharian kita gitu ya. Itu sampai mendatangkan keyakinan yang bertambah, hidayah yang bertambah, keyakinan yang bertambah. Seperti itu dalam proses sebelum wafat gitu. Jadi itu kan proses namanya. Dan termasuk juga di ikhlas. Ikhlas itu makanya diajarkan kan ikhlas itu. Kalau kita mau melakukan sesuatu selalu baca bismillah. Nawaitu kan. Makanya kan ini kan ada ulama mengatakan nawaitu shauma ghadin kan gitu. Nah, ajaib hadis syahri Ramadan ada nawaitu niat maksudnya. Niat, keinginan dan diwujudkan dengan niat yang berbarengan dengan perbuatan itu sudah mulai harus dibangun di situ. Nah, di tengah perjalanan kan kadang-kadang ketulusan keikhlasan kita suka goyang tuh. Ya kan? Karena nggak fokus, karena dan sebagainya, godaannya banyak gitu loh. Maka selalu ada istighfar. Makanya Rasulullah itu mengajarkan bahwa beliau beristighfar itu sampai 70 kali sampai 100 kali sehari semalam. Coba itu. Rasulullah aja yang dijamin masuk surga aja segitu. Nah, kita nggak punya jaminan masuk surga di hadapan Allah. 100 kali juga enggak gitu kan. Nah, ini kan jadi sebuah motivasi buat kita. Kenapa kita harus banyak beristighfar? Karena terlalu sering hati kita muqallibal qulub. Hati kita itu berbolak-balik. Ya kan, cepat sekali berbolak-balik ya hati kita. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Tapi yang memegang hati seseorang itu hanya Allah. Kita ingin hati kita itu digenggam oleh Allah. Digenggam dengan cahayanya, menggenggam hidayahnya. Dengan cara apa? Tadi ketika udah mulai kita bolehkah ikhlas sebelumnya? Ikhlas itu harus mengiringi langkah kehidupan kita. Kalau tidak ada kata ikhlas menjadi sia-sia. Ya kan? Apa kata Allah?
dalam sebuah ayat. Yahsabuna annama numidduhum min mali wa banin yusari'una fil khairat. Apakah kamu mengira ketika kamu melakukan kegiatan, ketika kamu berjalan dalam hidup ini, kamu menikah, kamu banyak anak, kamu punya suami yang ganteng, punya istri yang cantik, kemudian kamu punya harta, punya anak, lalu itu menjadi sebuah ciri-ciri indikasi bahwa Allah itu mempercepat kebaikan kepadamu? Kalla, tidak. Ya, Betul, Bun. alladzina ila rabbihim musyfiqun, walladzina hum khasyati musyfiqun. Orang-orang yang khusyuk kepada Allah itu hati itu, ya. Min khasyati rabbihim musyfiqun. Orang-orang yang hatinya khusyuk, hatinya takut kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah, semakin ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk kehidupannya karena tidak ingin mendapatkan murka Allah, ingin mendapatkan ridha Allah. Itu kan hati itu sebenarnya. Supaya lebih bisa menerima begitu ya, Bun. Iya. Kadang kita tidak bisa menerima takdir yang Allah tetapkan. Nah, termasuk juga yang tidak kita sukai. Iya kan? Betul. Yang namanya takdir hidup itu tidak ada yang tahu gitu kan, qada dan qadar kita. Tapi yang pasti inti dari sunnatillah dari kehidupan kita, Allah akan mengajarkan kita bagaimana mensikapi kebahagiaan yang Dia berikan hidangan itu dalam rumah kehidupan kita. Dan Allah juga mengajarkan kepada kita bahwa ada ketika kita menangis dan bersedih, ujian-ujian yang tidak pernah terfikir, bahkan mendoakan kita jauh-jauh enggak. Tapi Allah hidangkan. Betul. Hidangan kesedihan itu dalam rumah kehidupan kita. Supaya apa? Supaya juga Allah melihat. Mampu nggak kamu membangun ketulusan? Iya, betul. Datang kepadaku dengan dalam keadaan kamu itu kata Rasulullah kan, aku menguji umatku karena aku senang ketika aku uji dia dengan segala kepahitan hidup. Dia datang kepadaku menangis dan tersungkur. Kan hikmahnya menurut Allah gini, kamu uji aku, aku uji kamu supaya kamu datang kepada aku loh gitu. Tapi kan aku tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk, Bun. Aku ini selalu sholat, selalu ini. Aku berusaha menjaga, tapi kenapa Allah kasih? Allah hanya ingin melihat kita terus lebih baik dari yang kemarin. Maju atau justru malah mundur, begitu ya, Bun. Seperti itu. Siap. Jadi ikhlas itu mengiringi langkah dari Jadi mulai kamus bismillah. ikhlas itu luas ya, Bun, ya, cakupannya ya, Bun, ya, betul. maknanya pun luas sekali. Jadi Iya, betul. dan ikhlas itu ada beberapa ciri sebenarnya orang ikhlas kan Soma. Yang bisa dilihat indikasinya ya. Indikasinya yang bisa kita, bukan kita menilai orang lain Mitra, tapi indikasi yang harus ditumbuhkan dalam kalbu kita. Iya, Bunda. Orang yang ikhlas itu adalah dia jarang memamerkan sesuatu hasil kelebihan-kelebihan dia di mata manusia. Dia tidak pernah memamerkan. Artinya seperti ketika Rasulullah mengatakan, ketika Allah mengatakan, kamu bersedekah sembunyi-sembunyi, bahkan tangan kanan kirimu tuh yang memberi tangan kanan kan gitu ya, sampai begitu tuh. Itu indikasi bahwa kita sedang membangun keikhlasan itu. Iya, kadang kalau kita lagi diceritain gitu ya, Bun, cerita yang sedih gitu, yang ada nyata di depan kita, terus orang tersebut tuh diam aja, maksudnya dalam arti kata nggak menjual kesedihannya. Kadang kita menilai gitu, kok bisa ya, sebegitu ujiannya hebat tapi dia diem aja, dia tetap berbaik sangka kepada Allah gitu. Itu ciri-ciri orang yang dikatakan sudah mulai membangun ketulusan dan keikhlasan. Kalau sudah model begitu, sabar itu mudah. Sabar juga akan mengikuti. Luar biasa banget, Bun. Jadi orang-orang yang tidak pernah menampakkan, dia menampakkan kesedihannya, menampakkan kesulitannya, dia tetap melakukan aktivitas kehidupannya dengan penuh semangat. Coba kita heran kali yang dengerin ceritanya gitu ya, Bun, ya kok bisa gitu sampai sesabar itu. Karena memang akidah, keyakinan seseorang, keikhlasan seseorang itu berbeda-beda, Kak Zoma. Benar, Bun. Berbeda, sangat tergantung dari bagaimana pemahamannya dan bagaimana mengaplikasikannya. Orang yang mengaplikasinya luar biasa itu akan mendapatkan
satu situasi, suatu perasaan, suatu keyakinan yang berbeda dong dengan orang-orang yang mungkin biasa-biasa saja gitu kan. Sehingga orang yang biasa-biasa kok bisa ya? Padahal bagi dia juga sedang tertatih-tatih untuk menuju itu. Iya. Tapi dia tidak, itu satu ya. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya itu adalah ketika orang itu ikhlas dalam dirinya, dia belajar melakukan segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan, itu hanya ingin pamrih dari Allah, hanya ingin mendapatkan balasan dari Allah. Karena pada hakikatnya manusia itu syuhha nafsuh, kikir. Jiwa manusia itu kikir, mitra. Kikir maksudnya bukan orang yang pelit kobet. Karena hakikatnya manusia itu ketika dia melakukan sesuatu pasti dia pengen imbalan. Dia melakukan itu semangat karena ada sesuatu yang bisa dia ambil, yang bisa dia dapat dari hasil itu. Gitu. Iya. Jadi orang yang ikhlas itu ketika dia melakukan sesuatu tidak lagi melihat untung duniawi, maksudnya begitu. Iya. Untung rugi duniawi. Tapi berharap dari Allah. Berharap hanya memohon kepada Allah, ridha Allah, dinilai oleh Allah. Bahkan ketika dalam konteks itu dia masih ragu-ragu, ya Allah, apakah apa yang aku lakukan ini Engkau terima? Gitu. Insya Allah. Saking dia saking mengharapnya hanya pada Allah. Iya, gitu saking ya. Kalau sudah mengharap seperti ini, masihkah aku ini dinilai baik olehmu? Karena apa? Karena dirinya itu tidak pernah bebas hatinya itu dari godaan dirinya. Makanya Allah mengatakan, Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan nafsku, kejahatan jiwaku. Mendoakan diri. Iya. Benar, Bun. Itu Rasulullah, itu seorang Rasul ya. Subhanallah. Mendoakan diri. Iya. Karena memang kalbu itu kan terus bergolak seperti layaknya ketika kita memasak air yang 100 derajat itu bergolak. Gitu. Sedih, marah, bahagia. Ketika ada orang yang memuji, senang kita. Tapi ketika ada orang yang mencaci, tidak dapat pujian, padahal kita sudah luar biasa menunjukkan, tapi apresiasinya tidak sesuai nama, itu kan bergolak lagi, lupa. Tapi kalau orang yang keikhlasannya sudah mulai ingin tumbuh, dia melakukan sesuatu tidak lagi karena untung rugi duniawi, tapi adalah bagaimana untung rugi ketika saya nanti di akhirat, yaitu semua hanya minta kepada Allah, ridha Allah. Itu kalau dari ridha Allah itu udah luar biasa, Kak Zama. Sehingga ibadah kita menjadi sebuah kebutuhan. Iya, benar. Bukan lagi karena sebuah keharusan, bukan tapi sebuah kita keharusan. butuh beribadah. Dan ikhlas ketika pada taraf itu, ikhlas adalah menjadi sebuah kebutuhan bagi dirinya, yang menjadi pakaian bagi dirinya, menjadi pagar bagi dirinya, dan menjadi tujuan untuk dia hidup. Hari ini banyak dapat nasihat dari Bunda Mitra JAIC tentang bagaimana kita ikhlas, sabar, tawakal, taslim, mampu bertahan, dan tentunya mampu berjuang ya Bun ya dalam kehidupan kita. Betul. Dan tentunya setelah Sahifah Bun, ini ada Ros Malarita, alhamdulillah menyimak dari kantor. Kemudian juga ada Ukti Mutiah STM Walang hadir, dan juga ada Soleh Abu Raihan Umatan hadir menyimak. Ada juga dari Dian Sakinah TPQ Umatan Wasaton menyimak Bunda. Ini Zama bacain nama-nama Facebooknya nggak pakai ibu dan bapak nih ya Bun ya, karena nama akun-akun Facebook mudah-mudahan diterima. Dan tentunya Bun ada pertanyaan Bun. Bunda dapat dikatakan ujian seperti apa jika kehidupannya dirasa begitu sempurna? Oh, mungkin kayaknya ujian datang ketika ada kebahagiaan gitu. Maksudnya nggak cuma sedih-sedihnya aja Bun. Gimana? Bunda dikatakan, apakah dikatakan ujian jika kehidupannya terasa seperti sempurna? Karunia Allah kepada manusia
itu bentuknya adalah kebahagiaan, kesenangan, kelebihan, kecukupan. Itu diberikan. Gitu. Pokoknya senang-senang. Nah, itu karunia yang bahagia ya, iya, senang. Di samping tadi kesenangan. Nah, kalau seseorang diuji oleh Allah, apakah itu ujian, kesenangan? Ujian. Jangan dianggap mitra sesuatu yang sudah final, sudah zona nyaman semua ini adalah menjadi bagian kebahagiaan hakiki. Tidak. Iya, maksudnya kadang kan gitu ya Bun, ada ujian ketika kebahagiaan datang. Nah ini maksudnya adalah itu ya Bun ya. Iya, maksudnya gini, apakah dianggap itu sebuah ujian ketika dia hidup dalam keadaan zona nyaman, itu maksudnya? Iya, kerasa sempurna Sempurna, gitu, semua ada yang seperti tadi ya. Iya. Keluar pakai payung, dalam mobil ada ini, ada AC. mau pergi kemana ada apa namanya? Bisa naik pesawat, ada yang ini dan sebagainya kan. Itu kan zona nyaman namanya. Semua Allah berikan. Itu juga ujian. Itu juga adalah sesuatu yang terjadi pada manusia dan Allah menguji orang itu dengan kadar itu. Makanya ujian beda-beda Iya. ya Bun ya. Cuman manusia melihatnya seperti ketika orang-orang di sekitar Qarun ya, melihat Qarun sampai bawa perbendaharaan. Dulu mah nggak ada ATM, nggak ada apa ya. Jadi kuncinya yang dibawa sampai terbungkuk-bungkuk. Ada orang yang kelihatan orang beriman. Enak ya si Qarun ya, kayaknya bahagia banget. Tapi Dan sekarang juga gitu Bun, enak ya sih itu ya Ah. gitu. Kayaknya kehidupannya mah sempurna gitu. Iya, kayaknya tidak ada lagi yang dia khawatirkan. Bahagia lahir dan batin. Iya, benar. Saling melihat. Iya. Jadi Iya, zaman dulu seperti itu, saat ini pun masih sama Itulah ya. Bun, disebut dengan syuha nafsi. Manusia itu kikir untuk melihat sesuatu itu sesuai dengan cara yang dipandang, cara pandang Allah, ilmunya Allah. Selalu melihat dari sisi syahwat kemanusiaannya. Iya benar. Iya kan? Iya. Kikir gitu loh. Jadi enak ya seperti dia. Padahal Allah begitu banyak memberikan nikmat pada dia. Sampai dia bisa hidupkan hari ini gitu kan. Wala ta'du 'ainaka 'anhum zahratal hayatad dunya. Minhum zahratal hayatad dunya. Jangan sekali-kali kamu melihat, memandang, menilai kebahagiaan orang itu karena Allah berikan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada dirimu, kata Allah. Jangan. Kenapa? Linaftinahum fi, karena itu adalah cobaan, itu juga ujian buat mereka. Linaftinahum fi. Cuman kita kan menganggap itu hebat, syahwat kita. Hebat itu. Kayaknya tuh masih muda begitu, udah karirnya luar biasa. Sekali manggung berapa ratus juta umpamanya ya gitu ya. Punya ini, punya itu. Kita mah ngumpulin uang 1 juta aja susah banget, ngalir melulu, bolong melulu gitu ya. Kalau ngeliat Instagram 15 detik 18 juta, Subhanallah. 20 juta gitu ya Bun ya. Itu juga linaftinahum fihi, itu juga ujian. Ujian supaya apa? Kalau orang yang memang ikhlas di dalamnya, orang punya ketulusan, keimanan kepada Allah, dia mempersepsikan bahwa kebahagiaan, zona nyaman yang penuh dengan kesempurnaan katanya, itu adalah bentuk sebuah titipan, amanah yang seharusnya itu dijalankan. Dan dia tidak boleh keluar dari keikhlasan dan ketulusannya. Dia tetap harus melakukan ibadah-ibadah lebih sebenarnya dari orang-orang yang susah. Karena dalam kondisi serba enak gitu ya dunia, mau ibadah lancar, mau yang dingin abis wudhu karena AC enak. Sejadah Kalau lagi musim dingin tinggal puter air yang keran yang agak anget. Iya. Ya, jadi itu nggak ada alasan ya Bun, apapun posisi kita, kehidupan kita saat ini, mau sedang kekurangan, mau kelebihan, tetap semua sama harus beribadah dan mengikatkan dirinya kepada Allah. Dan mengorientasikan bahwa visi hidupnya adalah mardhatillah. Betul. Karena bukan kehidupan yang dia dapati hari ini yang akan menentukan dia itu dapat ridho Allah atau tidak, bukan. Cuman kita salah memilah dan memilih, mempersepsikannya. Kita dianggap itu bahagia, seneng banget. Kata Allah, kalla, balla, kalla. Tidak seperti itu pandanganmu. Pandanganku itu, kata Allah, orang yang model begitu adalah orang yang disebut orang yang
yang berbahagia, yang sedang dimuliakan olehku itu, kata Allah, kan gitu ya. Kan anak memang, dia sedang memuliakan aku karena semuanya Allah berikan kehidupanku begini. Ketika diberi kesulitan, Allah wahanan. Allah sedang menghinaku, tidak adil dia kepadaku dan sebagainya. Kalla, kata Allah. Kalau kamu aku berikan, la tukrimunal yatim, tapi kamu tidak memuliakan anak yatim. Ya kan? Wala tahadduna ta'amul miskin. Kamu tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan fakir miskin. Ya. Kamu tidak menghidupkan kehidupan kamu selalu min khasyatillah, untuk khusyuk kepada Allah. Kamu tidak beriman kepada Allah. Kamu melakukan itu semua adalah tidak mensyukuri nikmat dari Allah. Itu tidak menjadi apa-apa. Ya. Gitu kan? Makanya wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mencaci dan mengumpat. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang pekerjaannya itu hanya menghitung-hitung harta. Perhitungan. Menghitung ya, kalau menghitung-hitung dibagi sih nggak apa-apa. Yang menghitung-hitung dikekup aja. Ya. Mengumpulkan harta. Kan gitu. Jadi bukan orang model begitu nggak boleh kita jadikan apa ya? Bahkan jadikan rujukan. Istri Rasulullah yang begitu suksesnya saja membagi-bagi. Iya, sampai habis Bunda Khadijah itu gitu kan. Sampai kehidupannya juga akhirnya juga memang semua untuk perjuangan. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu yang banyak pada kita, itu jadi kendaraan kita untuk mencari kekayaan itu, kepunyaan itu, kesuksesan itu adalah mencari ridho Allah. Bukan malah kufur gitu loh, bukan malah ingkar, apalagi pamer hedon ya. Benar. Itu semua titipan berarti ya, betul. Makanya orang yang suka pamer apa yang diberikan oleh Allah tuh, maaf, sungguh dia jauh ingin membangun keikhlasan di hadapan Allah. Betul, setuju. Karena keikhlasan itu luar biasa, Ibu. Itu perkara sulit. Keikhlasan itu. Kecuali orang-orang khusyuk. Apa yang kita pamerkan hari ini bisa jadi dicabut esoknya, bahkan mungkin beberapa saat setelah dipamerkan gitu ya, Bun ya. Jadi benar-benar apa yang Allah mungkin kasih kita anggap sebagai nikmat, kita syukuri untuk bisa beribadah lagi supaya tidak tadi kufur, kata Bunda ya, Bun ya. Iya, jadi begini, ada hikmah di balik. Kenapa Allah memberikan kepada ini berbeda, kepada yang ini berbeda. Makanya ada yang bilang, ya Allah titipkan kepadaku lebih banyak. Makanya kata hadis Rasulullah, kalau diberikan Allah satu harta, satu gunung, dia minta lagi wadian, 2 gunung, 3 gunung. Seperti itu. Memang seperti itu karakter manusia. Kita nggak usah ngomongin orang, Kak Zoma. Seperti itu memang. Jadi hikmahnya ya, Bun. Hikmahnya makanya ketika kita diberikan oleh Allah kebahagiaan, kita lihat di sana kebahagiaan, ingat bahwa dia orang soleh, orang apa. Mungkin kalau diberikan kepada kita kebahagiaan itu, kebanyakan itu, nggak berkembang itu. Boleh jadi kita kikir, bakhil, boleh jadi kita kufur nikmat kan. Tapi diberikan kepada dia, karena di dialah mengalir seluruh apa yang diberikan Allah melalui tangannya. Kenapa kita hanya saya seperti ini terus dan sebagainya. Ikhlas itu adalah dia menjalani hubungannya dengan Allah, beribadah kepada Allah dalam segala aplikasi hidup dan prospek kehidupannya. Dalam keadaan dia punya banyak, punya sedikit, itu dia tetap kepada Allah, tetap mengikat. Iya, tidak pernah dia berburuk sangka terhadap kehidupan dirinya, dan tidak pernah dia berburuk sangka terhadap kehidupan orang lain. Dia fokus dengan apa yang Allah hidangkan dalam rumah kehidupannya. Nggak pernah dia melihat umpamanya, kamu kok anggur ya, saya anggur yang harganya 25, kamu anggur yang harganya 100. Enggak. Iya, benar, Bun. Jadi dia orang yang memang hatinya itu khalis ya, namanya hatinya itu bersih gitu. Nerima. Benar. Kenapa kata Allah? Boleh jadi kita diuji dengan begini karena memang kapasitas kita di situ. Kamu dekat denganku itu karena kamu harus segitu aja, setengah lah. Jangan banyak-banyak. Iya, karena bisa beda gitu ya, Bun ya. Kalau kamu seperti dia, kan Allah mah tahu ya.
Kalau seperti dia dipenuhin umpamanya satu gini nih, wah kamu lupa sama aku. Iya, benar. Maka udahlah segini aja Segini lah. aja. Nggak usah banyak-banyak. Sehingga bisa ingat. Benar. Tentunya Bunda ya, ini jadi sebuah kesinambungan materi. Mitra JC juga bisa lihat nanti di tayangan-tayangan sebelumnya Bunda sempat membahas juga tentang berprasangka baik kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan bersyukur ya Bun ya, kemudian juga dilanjutkan dengan hari ini bersabar dan juga ikhlas. Seperti itu ya. Jadi jangan pernah sampai kita lupakan diri kita bersyukur dan bersabar kepada Allah hanya karena kita melihat kebun tetangga dan chat tetangga baru. Chat kita udah ngelupas ya Bun ya. Jangan pernah. Fokuslah. Siap Bunda. Fokus qanaah dengan apa yang Allah berikan. Ketika kita dalam keadaan senang, janganlah farihum fakhur. Ketika kita diuji dengan kesulitan, janganlah ya'usun kafur. Jangan putus asa dan kufur terhadap nikmat. Karena ada orang juga yang diuji dengan kesulitan, Kak Zuma kufur juga dia. Jadi bukan hanya orang yang kaya bisa kufur, orang yang diuji dengan kesulitan tapi dia tidak berikhlas dan sabar, dia kufur. Kufur juga. Iya, makanya kefakiran itu kadal fakru, kadal kufri. Orang yang fakir itu dekat dengan kekufuran, yaitu ketika dia tidak mampu menikmati hidangan yang Allah berikan dalam kehidupannya. Betul, dan ujian tidak memandang status sosial ya. Tidak. Mau dia kaya sekaya apapun, mau dia susah sesusah apapun pun, semuanya ada yang namanya uji. Karena itu sudah merupakan bahagian dari fitrah kehidupan yang Allah berikan kepada kita semua. Senang sekali sama hari ini Bun, banyak. Jadi berkesinambungan Mitra JC. Jadi Mitra JC yang mungkin ketinggalan gitu ya, pengen tahu tentang siaran tentang berprasangka baik, berdoa kepada Allah, sampai kemarin Bunda ajarkan kepada kita bagaimana bersyukur dan juga berprasangka, pokoknya segala kehidupan kita berprasangka baik kepada Allah ada di materi sebelumnya. Jadi Mitra JC bisa lihat di tayangan Facebook sebelumnya ataupun bisa langsung kunjungi YouTube JIC TV begitu ya Bun ya. Dan selanjutnya Bun, kita menyapa dulu nih sebelum kita closing, ada juga Murniati Pambang, alhamdulillah menyimak. Ada juga Maena, subhanallah, kalau Bunda Fatia yang menyampaikan kajian pokoknya hati ini adem kayak cuaca hari ini ya Bun ya. Semoga sehat selalu ya Bunda Fatia. Amin. Terima kasih doanya. Kemudian juga ada Tia, Masya Allah Bunda, semoga Allah selalu melindungi Bunda untuk terus berdakwah. Amin. Dan tentunya Bunda, memang gak kerasa ya Bunda, obrolan yang hampir 90 menit ini sangat begitu amat padat, penuh dengan nasihat untuk kita semua menjalani hidup Mitra JC. Dan pastinya ada satu closing nasihat tambahan lagi dari Bunda Fatia sebelum mengakhiri program hari ini. Iya, Mitra JC rahimakumullah, kata ikhlas sesuatu yang mudah diucapkan, sama dengan kata sabar, sama dengan kata husnudzon, ya. Karena itu adalah serentetan dari sebuah situasi dan kondisi yang memang harus terbangun dalam daya kalbu kita. Karena kita ingin membangun keyakinan dan keimanan kita kepada Allah agar istiqomah dalam menjalankan segala bentuk aktivitas keseharian kita sebagai hamba. Sebagai bekal kita kepada ketika kita akan berhadapan atau kita akan kembali diambil pulang oleh yang punya. Oleh sebab itu, segala yang disebut dengan ikhlas, yang disebut dengan tulus, yang disebut dengan bagaimana kita terhindar daripada syirik, ya, dan orangnya adalah musyrik, terhindar daripada munafik. Karena memang orang yang tidak membenar dan membuktikan keyakinan dengan ketulusannya hanya kepada Allah, maka itu disebut dengan munafik, ya. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata cuman ucapannya doang, tetapi berbeda dengan hatinya. Maka kita ingin menjadi mukmin haqqah, yaitu idza dzukirallahu wajilat qulubihim wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah itu dibacakan kepada kita, bergolak batin kita, ya, tersentuh jiwa kita. Kemudian ucapan-ucapan yang keluar adalah ucapan-ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai pola hidup uswatun hasanah kita. Betul. Aplikasi kehidupan kita semua tidak pernah keluar dari dan tidak pernah melanggar dari syariat dan hukum-hukum Allah.
Semua orientasinya adalah hanya untuk mencari ridho Allah. Maka ketulusan dan keikhlasan ini menjadi berbeda bagi satu orang dengan yang lain. Ketika seseorang mampu mengilmui segala ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian ilmu itu menjadi satu keyakinan dalam dirinya, maka inspirasi dan ilham itu akan tumbuh seiring dengan pemahaman kita tentang kebenaran yang datang dari Allah. Seiring ke pemahaman kita tentang siapa diri kita sesungguhnya hari ini. Apa yang Allah berikan kepada kita hari ini adalah sebagai hak guna pakai, itu bukan milik kita. Bahkan diri kita pun bukan milik kita. Anak kita pun bukan milik kita. Suami atau pasangan kita pun bukan milik kita. Rumah yang kita bangun pada akhirnya bukan milik kita. Orang tua yang kita cintai, orang yang kita cintai juga bukan milik kita. Kita akan kembali kepada Allah pada akhirnya sendiri-sendiri. Ya. Akan kembali furada sendiri-sendiri. Wa taraktu ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Nanti semua apa yang aku berikan, kata Allah, fasilitas hidup yang aku berikan. Tadi yang disebut tadi, amwal, azwaj, harta dan kesenangan semuanya akan ditinggalkan dan akan meninggalkanmu, gitu kan? Semua kita akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Seperti layaknya Allah melahirkan kita dari rahim ibu kita sendiri-sendiri. Hanya satu yang harus kita tahu. Bagaimana kita mampu bertauhid, berkeyakinan kepada Allah. Setiap langkah yang kita lakukan, daya tahan dan daya juang kita, jihad kita, amal soleh kita, semua itu tidak boleh keluar dari keyakinan, ketulusan dan kesabaran itu kepada Allah. Tunduk dan patuh kita kepada Allah dalam arti di sini harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu mudah saja mengatakan bahwa kamu ingin masuk surga? Walamma ya'lamul ladzina amanu minkum wa ya'lamus sabirin. Jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Sebelum aku melihat bagaimana daya juang kamu, daya tahan dan daya juang kamu. Sabirin itu daya tahan ya. Dan daya juang kamu di dalam membuktikan terhadap apa yang keyakinanmu kepadaku, kata Allah. Nah, mitra rahimakumullah. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu. Seorang makhluk atau seorang hamba yang mampu terus menghadirkan diri kita, menghidupkan dalam batin kita bahwa sejatinya kehidupan orang yang mulia di sisi Allah adalah bukan karena kekayaan yang dia miliki, bukan karena sesuatu yang dia miliki di dunia ini, atau mungkin kesedihan seseorang itu, kesulitan seseorang itu bukan karena Allah sering uji dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehidupan, dengan angan-angannya. Tetapi sejatinya hidup ini adalah ketika kita mampu membuktikan keimanan dan ketakwaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mampu menjelaskan kepada diri kita dan menunjukkan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, mitra. Ketulusan itu benar-benar al-inabatu ila daril khulud, mengorientasikan seluruh hidup dan kehidupan kita. Semua amal soleh kita, semua sholat dan nusuk kita, hidup dan mati kita hanya semuanya diperuntukkan untuk mencari ridha Allah. Oleh sebab itu, teruslah kita mencoba memperbaiki kehidupan kita. Teruslah kita untuk belajar. Karena belajar ilmu Allah itu harus seiring sepanjang kehidupan kita masih diberikan oleh Allah. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Doa Rasulullah, wahai Allah, jadikanlah kehidupan yang masih Engkau berikan pada kami bertambah, semakin barokah, semakin bertambah kebaikan-kebaikan kami di hadapan-Mu. Ditulis semua kebaikan kami sebagai sebuah pahala karena kami ikhlas. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah sebuah kematian ini ya Allah berhentinya kami melakukan kejahatan dan keburukan di hadapan-Mu. Mitra rahimakumullah, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan orang-orang yang kita cintai yang sakit, kita yang sakit diberikan kesembuhan, yang di rumah sakit juga
diberikan kesembuhan. Dan mudah-mudahan di sisa-sisa kehidupan kita ke depan, karena kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan ada di muka bumi ini, kita menjadi orang-orang yang mampu wa ta'ahhaba qabla al-maut hatta nuzul al-maut, mempersiapkan sebuah persiapan sebelum kematiannya sesungguhnya itu datang kepada kita. Dan bagaimana kita mampu mempersiapkan? Wa tatajafa an daril ghurur, kita mencoba memalingkan hati kita dari cinta dunia yang menipu. Cintailah, karena cinta, ketulusan, keikhlasan kepada Allah itu hanya ada di dalam batin kita. Cukuplah kita mencintai dunia dengan tangan dan sibuknya kaki kita. Insya Allah ketika itu kita bangun, kita sedang membangun kehidupan yang mudah-mudahan Allah nilai sebagai sebuah keikhlasan dan ketulusan kita. Walaupun kita masih jauh dari sesuatu yang seharusnya itu bisa dilakukan oleh seorang beriman. Tapi yang Allah lihat adalah bukan hasilnya, karena hasil itu Allah. Tetapi yang Allah lihat adalah sejauh mana kadar ikhtiar kita, proses menuju ke situ, proses menuju di antara kehidupan kita yang turun naik. Disitulah yang Allah akan nilai. Farabbukum biman huwa ahda sabila. Allah yang akan menilai siapa di antara kita yang hidup dengan hidayahnya, dan siapa di antara kita yang nanti di yaumil mahsyar timbangan kebaikannya itu banyak dan mendapatkan ridhonya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimina as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada yang benar itu datangnya dari Allah. Ayo kita belajar untuk lebih istiqamah. Ma'assalamah ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fatia, jazakillah khair. Terima Amin. kasih banyak hari Sama-sama. ini. Tidak hanya Zoma tapi juga Mitra JIC juga banyak diberikan kembali sebuah nasihat agar kita bisa insya Allah semakin luas sabarnya dan semakin luas lagi ikhlasnya untuk menghadapi dan menjalani kehidupan, dan jangan lupa tetap selalu dengan keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak juga untuk Mitra JIC atas atensi, atas apresiasi, dan atas pertanyaan-pertanyaan dari Mitra JIC di kolom komentar. Dan nantikan program Teladan Muslimah di setiap hari Rabu jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, tentunya dengan Bunda Fatia, masih di Radio Jakarta Islamic Center 107,7 FM dan live Facebook Radio JIC. Dan Zoma serta Bunda Fatia pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.